Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan az-zulmu thalathah. Zalim itu ada 3 bentuk. Zalim itu ada 3 jenis, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, zulmun la yaghfiruhullah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, zulmun yaghfiruhullah. Kezaliman yang akan diampuni Allah. Yang ketiga, zulmun la yatrukuhullah. Yaitu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Sekali lagi, yang pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni Allah. Yang kedua, yang akan diampuni Allah. Yang ketiga, yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan Nabi yang langsung menyebutkan contohnya. Amma zulmul ladzi la yaghfiruhullah fahuwa asyirku billah. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah ada kezaliman antara kita dengan Allah. Apa itu? Perbuatan dosa dan maksiat yang tidak ada hubungannya dengan hak orang lain. Kita lalai, kita meninggalkan hak kewajiban. Itu kan kezaliman antara kita dengan Allah saja. Tidak ada yang dirugikan di sana. Dan selain perbuatan syirik, itu akan diampuni sama Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Rahmat Allah itu begitu luas. Lebih luas dan lebih besar daripada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman antara hamba, antara sesama. Jadi hati-hati berbuat zalim kepada orang lain. Dan bahkan di antara kezaliman atau di antara dosa yang Allah akan segerakan siksanya di dunia sebelum nanti di akhirat adalah berbuat zalim kepada manusia. Hati-hati berbuat zalim. Ghibah, menjatuhkan kehormatan manusia, menumpahkan darah manusia, mengambil hak harta manusia. Ini kezaliman di antara hamba. Hablum minan nas. Itu Allah gak akan pernah biarkan, Pak. Kalau orang ini gak maafkan sampai akhirat dituntut. Makanya Nabi pernah mengatakan apa? Aku ingin menghadap Allah dan tidak seorang pun yang menuntutku berkaitan dengan harta dan darah. Karena ngeri sampai akhirat dibawa itu. Seolah-olah hidupnya nyaman, tenang. Padahal di akhirat kena siksanya. Kenapa? Pernah berbuat zalim yang tidak dimaafkan. Atau dia tidak pernah meminta dihalalkan di dunia sebelum nanti di akhirat. Maka perbuatan zalim ini jangankan antara manusia, Bapak Ibu sekalian, antara hewan saja dihisab sama Allah. Antara hewan itu, hewan kan gak turun ayat kepada mereka. Fala tadzalamu, jangan saling berbuat zalim ya. Gak ada ayatnya sama hewan begitu. Betul gak? Quran untuk siapa? Manusia dan jin. Tapi kalau untuk berbuat zalim, antara hewan saja dituntut sama Allah nanti hari kiamat. Sebagaimana di kisos kata Nabi SAW, domba yang hilang tanduknya karena disebabkan diadukan. Hari kiamat dibangkitkan semuanya itu. Ditanduk lagi sampai patah. Tanduknya sampai patah. Baru setelah itu dijadikan tanah. Kuni turaba. Jadilah kalian tanah. Karena gak masuk surga, gak masuk neraka. Langsung dijadikan tanah. Maka ketika dijadikan tanah, orang kafir baru berharap. Karena ngelihat domba gitu ya, setelah disiksa gitu, dijadikan tanah. Maka orang kafir berkata apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba ayat yang terakhir. Dan orang kafir berkata, seandainya aku menjadi tanah saja. Karena tahu bagaimana kerasnya, dahsyatnya, kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Jadi mereka lebih berhak jadi tanah saja sudah. Enggak apa-apa, enggak dapat nikmat surga enggak apa-apa. Yang penting gak masuk neraka.